Shalom, saudara. Hari ini kita mendengar kabar bahwa seorang hamba Tuhan, seorang martir telah dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga, yaitu Charlie Kirk. Jadi dia adalah seorang yang vokal menyampaikan nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan ke anak-anak muda, ke kampus-kampus, ke universitas, ke lingkungan di mana di situ banyak orang-orang yang menyimpang, orang-orang pro aborsi dan segala macam. Jadi dia menyampaikan kebenaran di tengah orang-orang yang menyimpang, dan dia berani menyampaikan kebenaran meskipun karena itu dia dibenci oleh banyak orang. Bahkan dia ditembak di lehernya dan kita mendapat kabar bahwa dia sudah meninggal. Seorang hamba Tuhan yang menjadi martir karena dia menyampaikan kebenaran, karena dia vokal menyampaikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Bahkan Charlie ini sendiri dia tidak takut untuk mengakui Yesus di depan orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dan dia menyampaikan kebenaran-kebenaran, nilai-nilai firman Tuhan di tengah generasi yang pada saat itu banyak yang rusak, ya. Dan hari ini kita diingatkan Tuhan bahwa untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan nilai-nilai firman Tuhan, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Dan seringkali juga perlu dibayar dengan darah atau bahkan nyawa kita, seperti yang dialami oleh Charlie Kirk ini, ya. Nah, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau kita ikut Yesus, kita harus siap menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak menjanjikan kalau kita benar-benar tulus melayani Tuhan, kita benar-benar tulus mau menjadi terang, mau menjadi berkat untuk generasi. Tuhan nggak menjamin keadaan kita selalu baik-baik saja. Kadang kita harus melewati jalan yang tidak enak. Bahkan sering kali kita harus melewati jalan yang tidak enak tersebut. Bahkan kita juga harus siap kehilangan nyawa kita. Firman Tuhan bilang Tuhan Yesus itu datang membawa pedang untuk memisahkan mungkin suami dan istri, ayah dan anak. Dalam artian seperti apa? Kadang ketika kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengikuti Yesus, kadang kita harus kehilangan nyawa, dan di mana di situ kita bisa terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Tapi begitulah kita mengikut Tuhan, dan kita mengikut Tuhan harus siap menghadapi segala resiko tersebut. Puji Tuhan kalau saat ini kita melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan kita nggak sampai kehilangan nyawa. Kita masih bisa tinggal bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, berbahagia dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita masih bisa beribadah dengan nyaman di beberapa tempat. Puji Tuhan dan syukuri, dan biar kita melayani Tuhan lebih lagi. Nah, ini jadi reminder buat kita untuk kita belajar dari hidupnya Charlie Kirk, di mana kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, meskipun kita harus kehilangan nyawa kita. Dan melayani Tuhan nggak harus di gereja, tapi juga bisa di sekuler seperti Charlie Kirk. Dia ke kampus-kampus menyampaikan nilai-nilai, menyampaikan kebenaran yang berhubungan dengan Alkitab dan firman Tuhan. Dan dia tidak malu mengakui Tuhan Yesus di dunia sekuler. Gitu pula dengan kita. Apapun profesi kita, nggak harus full-timer gereja, nggak harus pendeta, nggak harus pastor. Kita bisa seperti Charlie Kirk. Kita bisa menjadi berkat, menjadi terang untuk generasi kita, menyampaikan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan ke orang-orang di sekitar kita. Meskipun resikonya ada orang yang gak suka dengan kita, ada orang yang membenci kita, ada orang yang ngomongin kita, bahkan ada orang yang ingin mencelakai kita. Nah, saya mengajak kita untuk berdoa untuk Charlie, untuk orang-orang yang dia tinggal, orang-orang yang dia kasihi,
istrinya yang harus kehilangan suami, anak-anaknya yang masih kecil yang harus kehilangan sosok ayah mereka. Mari kita support dan doakan. Dan ya, biarlah hidup Charlie ini bisa menjadi teladan buat kita. Jadi dia baru berumur 31 tahun ya. Kelahiran 1993 dan meninggal di tahun 2025. Meskipun dia masih sangat muda, biarlah dia bisa menjadi contoh dalam hidup kita. Meskipun dia sangat muda, dia bisa menjadi teladan untuk banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.